Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Apa kabar? Perkenalkan, dengan saya Dr. Sabila Laras Permana atau biasa disebut dengan Dr. Dinda Sabila. Nah, hari ini saya akan menjadi moderator pada acara Parts Life, yaitu Partner Sehatku IG Live, di mana Partner Sehatku itu adalah suatu komunitas yang dibuat oleh dewasa muda. Nah, di mana para dewasa muda ini sangat peduli akan relasi dan kesehatan, di mana kesehatan mempengaruhi kualitas suatu relasi. Dan relasi itu adalah awal dari suatu keluarga yang merupakan unit sosial pertama dan utama. Nah, bagi kalian yang belum mempunyai pasangan atau alias single, kalian tidak usah khawatir karena di sini kita sama-sama belajar untuk memantaskan diri agar nanti siap sebelum bertemu dengan pasangan yang sebenarnya. Nah, jadi kalian tidak usah khawatir. Nah, pada episode sebelumnya sudah dibahas mengenai persiapan sebelum menikah, di mana yang bagi yang single juga bisa melakukan persiapan sebelum menikah. Salah satunya yaitu vaksin HPV. Nah, kalian udah belum vaksin HPV? Nah, setelah vaksin HPV dan persiapan-persiapan lainnya, kita masuk untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan pernikahan. Nah, tapi menyelenggarakan pernikahan di era pandemi itu boleh nggak sih? Dimana yang kita tahu kan kalau pernikahan di Indonesia itu identik dengan mengundang para tamu yang sangat banyak. Lalu makanannya kan prasmanan, ada yang prasmanan, ada yang enggak. Nah, dari saat pandemi ini bagaimana sih tips-tipsnya agar kita aman dalam arti kita meminimalisir kontak atau meminimalisir tidak terkena COVID. Nah, tidak terkena COVID ya. Nah, pada acara hari ini saya akan mengundang narasumber kita yaitu Dr. Ning, di mana Dr. Ning ini beliau sangat aktif dalam mengedukasi apalagi di era pandemi ini dan beliau sangat edukatif sekali. Nah, sangat menarik untuk mendengarkan edukasi beliau. Nah, sekarang saya undang ya Dr. Ningnya. Belum ada Dr. Ning, sebentar ya. Nah, kalian kalau misalnya ada yang ingin bertanya, kalian bisa isi komennya ya. Nanti insya Allah akan saya tanyakan ke Dr. Ning. Nah, ini Dr. Ningnya. Nah, selamat Halo, malam Dr. Ning. Apa malam, kabar? malam. Dokter panggilannya siapa nih? Dinda atau Bila? Saya Dinda biasanya dokter. Dinda. Iya, Oke, nama dokternya panggilan cantik saya. banget ini. Ya ampun, alhamdulillah dokter juga sekarang. Alhamdulillah sehat ya dok ya. Gimana keadaannya dokter? Alhamdulillah sehat. Sehat, Iya. alhamdulillah. Dokter bisa memperkenalkan terlebih dahulu? Oke, saya dokter Ninggar ya. Saya dokter Ninggar, spesialis penyakit dalam. Saya asalnya dari Surabaya. Saya juga praktek di Surabaya. Selama ini juga menangani pasien COVID dan juga survivor COVID. Lengkap. Ya, sama-sama kita survivor COVID juga. Oh Alhamdulillah ya, kita oke survive. sip. Iya dokter. Ya, Oke, dokter oke. nih yang kita lihat tadi saya baru baca berita di mana Mm-mm. COVID hari ini sudah mencapai 11.500 per harinya. Nah, bagaimana kondisi di Surabaya sendiri, Dok? Ya sama ya, kayaknya di mana-mana memang kalau saya sih ngelihatnya dari segi rumah sakit ya. Rumah sakit sementara ini masih penuh, terutama rumah sakit rujukan ya dok ya. Di rumah sakit rujukan itu terutama ICU-nya bornya itu 100%. Iya, Gitu. benar sekali. Nah, itu kan sekarang lagi di era pandemi seperti ini ya dok ya, Mm-mm. ada beberapa orang yang ingin menyelenggarakan pernikahan. Nah,
Ya. saya juga mendengar dari beberapa kerabat dekat bahwa setelah menyelenggarakan pernikahan ini banyak nih yang terkena COVID. Nah, ini kan kita dengan IG Live ini kita ingin menekan itu juga, Dok. Nah, sebenarnya, Dok, apakah boleh dalam pandemi ini kita menyelenggarakan pernikahan? Mm-mm. Halo, Dok. Halo? Ya, jadi bagaimana, Dok? Apakah di era pandemi seperti Mm-mm. ini boleh nggak sih, Dok, menyelenggarakan pernikahan? Ya, ya tentunya boleh ya, Dokter Dinda ya, tentunya boleh, tapi tetap kita nggak boleh lupa kalau ini adalah kondisi pandemi. Artinya ya kita harus menyesuaikan banyak hal. Ya mungkin yang sebelumnya kita punya keinginan ingin merayakan seperti apa ya, saya juga pernah menikah dulu kan ya pasti punya impian ya, istilahnya wedding dream itu kayak apa, tapi mungkin kalau memang mau dilakukan pada saat kondisi pandemi ini, kita harus lebih berpikir panjang ke depannya. Artinya jangan sampai hanya untuk memenuhi keinginan kita, tapi di belakangnya nanti malah jadi musibah. Ya, ini sudah banyak terbukti klaster-klaster ya terjadi setelah resepsi pernikahan terutama. Itu banyak di berita, ada yang sampai meninggal keluarganya, ya itu banyak banget. Ya, kalau prinsipnya boleh sih boleh, tapi yang penting kita harus sesuaikan dengan kondisi, gitu ya. Nah, baik, Dok. Jadi teman-teman boleh, tapi harus sesuaikan dengan kondisinya. Nah, untuk kondisinya itu seperti apa sih, Dok? Apakah nih lebih baik indoor atau outdoor sih, Dok, dalam menyelenggarakan pernikahan di era pandemi Oke, seperti ini? jadi jadi pernikahan ini kan pasti yang bikin riskan itu adalah mengumpulkan massa ya. Ini kan sama seperti mengumpulkan massa. Jadi kita mengumpulkan banyak orang dari berbagai asal. Ya, seperti itu. Jadi itu adalah risiko. Pasti ada risiko tertular karena kalau dari asal yang berbeda kita nggak tahu juga status sakitnya seseorang gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau untuk masalah indoor dan outdoor, ini memang tetap dua-duanya tetap ada risiko ya, Dokter Dinda. Cuma resikonya lebih tinggi dikatakan kalau di literatur itu 18 sampai 20 kali lebih tinggi kalau dilakukan indoor. Jadi kalau misalnya indoor itu kan yang bermasalah adalah ventilasi biasanya ya. Apakah ventilasinya baik, lalu kalau orangnya banyak, itu biasanya nanti droplet yang terjadi di situ tuh akhirnya jadi terkonsentrasi. Ceritanya begitu. Jadi dia semakin banyak apalagi kalau durasinya semakin lama. Ya, itu sudah banyak penelitiannya ya kalau tentang ventilasi. Sedangkan kalau di outdoor itu resikonya lebih rendah. Kenapa? Karena droplet itu bisa langsung terdilusi dengan udara luar ya. Jadi kalau ibaratnya kita bikin sirup itu kalau misalnya kita kasih gula yang terlalu banyak kan akan sangat manis. Nah, gimana caranya kita mengurangi manis itu dengan menambah air kan mestinya ya, mengencerkan. Nah, airnya itu adalah udara. Jadi kalau misalnya dropletnya isinya virus banyak, kalau misalnya kita tambah dengan udara yang banyak, dia konsentrasinya otomatis akan turun. Nah, itu kenapa kalau di outdoor itu resikonya lebih rendah. Tapi ingat, jangan lupa ada penularan juga yang dari droplet besar. Artinya itu Hmm. droplet besar itu droplet yang jarak dekat. Jadi kalau kita misalnya ketemu teman, ketemu keluarga tetap berdekatan, tidak pakai masker, meskipun di outdoor, kita juga bisa kena langsung pada saat dia mungkin bersin, dia mungkin batuk, dia bicara, itu droplet-droplet besar yang bisa menulari dalam jarak dekat, itu tetap kita bisa tertular. Jadi dua-duanya ada risiko. Tapi mungkin yang ini lebih tinggi, yang ini lebih rendah, tergantung lagi gimana cara kita nanti di situ perilaku kita di situ seperti apa gitu. Baik, sangat jelas sekali. Jadi Mm -mm. dalam penelitian juga ada yang bilang bahwa kalau di outdoor itu di indoor maksudnya di indoor itu Mm -mm. 18 kali ya, Dok, ya, lebih Ya, riskan karena betul. ventilasinya yang tidak sebaik di outdoor. Seperti Mm itu ya, -mm. Dok, ya. Ya. Baik. Nah, kalau dari jumlahnya, Dok, tamu yang diperbolehkan untuk menghadiri pernikahan itu berapa banyak ya, Dok? Ya, kalau tamu memang disarankan untuk mengurangi kira-kira sekitar 30 sampai 50% dari kapasitas ya. Itu yang saya baca dari protokol kesehatan dari pemerintah ya.
antara 25 sampai 30, ada yang memberikan izin juga 40 sampai 50%. Jadi itu bisa mengurangi resiko, tapi sekali lagi tidak meniadakan karena tetap tergantung perilaku kita. Intinya itu kita tertular atau tidak itu tergantung dari sedekat apa kita dengan orang yang memang sakit dan berapa lama kita berinteraksi dengan dia. Jadi misalnya sudah sedikit tuh orangnya sudah sedikit, tapi ya itu tadi, kita karena teman, karena keluarga, kita deketan, kebetulan keluarga kita atau teman kita itu positif, kita terus misalnya nih kita makan bareng ya sama dia, nggak pakai masker, ngobrol, kita bisa kena, meskipun jumlah orang secara total sudah turun ya. Jadi tetap tergantung perilaku kita juga, gitu. Nah, dari perilaku tadi kita sudah memilih nih kalau misalnya uh, uh, outdoor itu 18 kali menurunkan resiko dari tertularnya COVID. Nah, setelah itu bisa dibantu lagi dengan 3M ya dok ya, karena kan itu makin meminimalisir ya, karena harus Betul. physical distancing juga. Dan untuk orangnya itu 30 sampai 40 ya tamunya. Dan Betul. sebenarnya tergantung juga dari tempatnya juga ya dok ya. Kalau tempatnya kecil ya Ya. disarankan juga lebih sedikit juga. Nah, Benar-benar. kalau di pernikahan itu kan ada makanan ya dok ya. Nah, yang ditakutkan itu kebanyakan banyak yang prasmanan tuh dok. Nah, Betul. sebenarnya kalau dari makanannya itu sebenarnya COVID bisa menularkan dari makanan nggak sih dok, atau foodborne gitu? Ya, kalau penularan dari makanan sebenarnya belum terbukti ya, Dokter Dinda. Tapi yang dikhawatirkan ini kalau makan prasmanan itu adalah kita menyentuh benda yang disentuh orang lain kan ya, itu pertama. Jadi kan itu adalah benda-benda yang disentuh orang banyak. Ya misalnya sendok untuk ngambilnya, entah tutup prasmanannya dan lain piringnya dan lain-lain ya. Jadi itu resiko pertama, kita bisa tertular di situ. Yang kedua, kalau prasmanan lalu kita makan di sana bersama kan pasti otomatis buka masker ya. Nah, itu juga resikonya pasti akan meningkat, karena biasanya kita nggak mungkin cuma makan, pasti ngobrol ya, belum nanti lama waktunya dan pasti berdekatan, nggak mungkin kita ngobrol jauh-jauhan kan gitu, masa teriak-teriak ya, ya kayak gitulah ya. Jadi kalau sampai, menurut saya sih kalau di era seperti ini lebih baik jangan prasmanan, karena itu resikonya tinggi ya, meskipun outdoor ya, karena kalau sama menyentuh berkali-kali benda yang sama tanpa didisinfeksi, lalu kita makan bersama di situ, berdekatan sambil ngobrol, itu tetap resikonya tinggi gitu ya. Oh, jadi kalau prasmanan itu resiko lebih tingginya dikarenakan memegang sendok dari pengambilan Ya. makanan itu ya. Lalu kalau lagi makan tuh sambil ngobrol berdiri, nah buka masker, nah itu yang menjadi harus diwaspadai nih ya dok ya. Nah dok, Benar-benar ya. kalau kalau misalnya menurut dokter sendiri nih, kalau lagi di dalam acara kan kita ada salam-salam ya dok ya. Nah, ada salam-salam sama yang menyelenggarakan acaranya. Nah, itu ada tuh saya pernah datang pernikahan, ada yang salamnya tuh di kepal. Ada yang salamnya itu sebelumnya itu dikasih hand sanitizer dulu. Nah, ada Hmm. yang sebelumnya ada yang beda stage gitu, Dok. Jadi yang stage sananya itu yang menyelenggarakan, terus tamunya kayak dari jauh. Nah, itu sebenarnya lebih lebih baik seperti apa sih, Dok, kalau salam-salamannya? Baik. Selamat malam, Dok. Iya. Bentar ya, koneksinya mungkin lagi terganggu sebentar. Jangan lupa yang mau nanya ya. Nanti akan ditanyakan, insya Allah kalau ada waktunya akan ditanyakan ke dokternya. Iya nih sinyalnya, tunggu sebentar ya. Sebentar. Nah, sepertinya koneksinya terputus, nanti akan dicoba dihubungkan lagi dengan dokter Ning. Nah, Halo. iya, dok. Halo. Ya, hilang tadi ya. Oke, oke. Koneksi. Gimana tadi? Tentang salaman Iya, ya? iya Mm-mm. tentang salaman dok. Alangkah lebih baiknya seperti apa nih dok?
Ya, kalau tadi yang dicontohkan Dokter Dinda, kalau misalnya kita kepal gitu, tetap itu kontak fisik ya. Kalau bisa diminimalkan. Tapi kalau misalnya tadi ada yang bilang kalau sebelum salaman pakai hand sanitizer, boleh itu salah satu solusi juga. Ya, jadi sebelum salaman hand sanitizer, tapi ya harus konsisten, jangan sampai kehabisan. Maksudnya nanti di tengah-tengah kehabisan ya sama aja kan ya. Jadi ya memang kalau mau pakai hand sanitizer dulu, kalau bisa sebelum dan sesudah ya. Jadi jangan cuma sebelum aja. Jadi sebelum salaman, nanti setelah salaman pun di hand sanitizer lagi. Itu boleh sih, boleh jadi solusi juga. Atau mungkin dok, mungkin bisa beda stage kali ya dok ya. Jadi dari jauh gitu. Asal nyampe Dari aja jam kelihatan. Jadi beda stage gitu kali ya dok. Boleh, Bisa nggak ya? boleh aja, ya Boleh ya dok ya? bisa aja sih. Jadi Intinya kan, ya itu kan hanya hal yang sebenarnya hanya tidak krusial-krusial banget ya, karena ini kan kondisi pandemi juga orang harusnya paham gitu loh. Tapi kalau misalnya memang mau harus salaman, harus apa, ya mungkin salah satu caranya ya dengan meminimalkan dengan hand sanitizer ya boleh-boleh aja sih, gitu. baik, terima kasih dok. Nah dok ini kalau misalnya eh, tiap tamu undangannya perlu swab dulu nggak sih dok sebelum sebelum apa menghadiri pernikahan? Swab atau di rapid atau tes lainnya dok? Gimana ya? Kalau swab sama ya apapun tes itu ya, ini yang saya kurang setuju tuh kan tes ini akhirnya nanti dijadikan kayak kayak tiket ya, tiket bebas masuk gitulah istilahnya. Jadi kalau misalnya swabnya negatif, dipastikan orang ini nggak apa-apa. Kalau swabnya positif jelas nggak boleh ya. Tapi sebenarnya konsepnya bukan itu. Kalaupun memang bisa dilakukan pemeriksaan swab sebelumnya, kalau memang bisa, ya itu juga tidak akan mengurangi resiko sampai nol ya. Tetap nggak akan bisa mengurangi resiko sampai nol. Dan saya yakin masa mungkin ya tamunya semua di swab apa bisa langsung jadi hasilnya. Ya pasti akan malah menimbulkan kerumunan takutnya kan menunggu hasil dan lain-lain sepertinya itu nggak efektif. Tapi paling nggak untuk tamu-tamunya juga harus ada kayak kesadaran diri ya. Kalau misalnya dia statusnya masih sedang kontak erat, misalnya dia dalam 2 minggu terakhir dia Koneksinya agak terputus seperti ya. nggak enak badan dan sebagainya, lebih baik tidak datang ke acara itu. Harusnya itu yang lebih penting ya daripada kita men-screening massal, tapi menurut saya juga resikonya pun tidak akan bisa turun sampai nol. Dan malah justru teknisnya yang sulit ya, karena kecuali apa pakai syarat. Kalau pakai syarat saya rasa malah nggak ada yang datang nanti. Ya kan berarti kan maksudnya mungkin kalau Iya, datang di swab betul. gitu kan, tapi kalau datang di swab juga akan menunggu hasil. Hasilnya juga akan menimbulkan kerumunan, sama aja. Ya, jadi menurut saya nggak terlalu efektif. Tapi yang penting untuk tamu-tamunya itu kita juga harus berpikir ya, memikirkan orang lain. Dan nggak apa-apa, izin aja kalau memang tuh teman dekat banget, kebetulan lagi nggak enak badan, bilang aja. Itu demi temen, maksudnya demi acara itu juga gitu loh. Ya bilang aja, maaf saya nggak enak badan, nggak bisa datang. Kan saya rasa nggak masalah ya kayak gitu. Mungkin lebih ke seperti itu harusnya. Baik, jadi bagi para tamu, jadi kesadaran masing-masing daripada kalau swab bisa saja tidak efektif karena siapa tahu Hmm, itu bukan suatu tiket masuk atau patokan ya, tapi kita kesadaran kalau udah ada bergejala, nah lebih hmm, baik izin ya dok ya. Nah betul. baik dok, jadi dok kalau misalnya dok, kalau MUA-nya nih, MUA sama hairdo-nya, Hmm. hairstylernya, itu gimana dok? Apakah mereka harus swab dulu atau rapid dulu? Dan kalau memang ia harus tes dulu, itu berapa hari sebelumnya? Oke, kalau untuk MUA ya memang dia akan kontak dekat ya. Ya kalau itu sih boleh ya kalau misalnya mau dites dulu nggak masalah. Tapi tetap sekali lagi tes itu bukan tiket masuk ya. Artinya kalaupun dia hasilnya negatif tetap protokol kesehatan harus dipakai apalagi kontaknya sedekat itu. Masker tetap harus ya. Mungkin kalau MUA mungkin sulit pakai face shield ya. Masker aja lah minimal.
ya, sama rajin-rajin cuci tangan setelah kontak fisik. Udah itu aja sih. Kalau menurut saya boleh kalau misalnya mau dites ya, karena itu kan hanya orangnya juga nggak banyak kan ya, terbatas orang yang benar-benar bakalan kontak fisik sangat dekat, itu nggak masalah sih. Tapi tetap diingat buat teman-teman, tes itu bukan tiket masuk. Artinya apapun hasilnya, mau kalau itu memang negatif, belum berarti orang itu memang benar-benar 100% dia pasti nggak COVID. Ya itu yang harus dicamkan. Jadi tetap kita harus jaga diri ya, tetap harus protokol kesehatan itu tetap harus dilakukan gitu dok. Iya, baik, sangat jelas ya. Dok, nih sebenarnya pada saat di acara pernikahan, saat apa saja sih yang harus diwaspadai agar kita tidak lengah tertular penyakit COVID? Ya, mungkin kalau titik lengah itu banyak ya. Selalu yang saya tekankan, selalu saya ingatkan di post saya itu, titik lengah itu biasanya justru memang kalau kita bersama keluarga atau teman. Itu selalu. Jadi apapun, jadi momen apapun bersama keluarga dan teman yang tidak serumah, itu adalah titik lengah. Yang paling sering pasti ngobrol sambil buka masker, makan bareng. Itu pasti. Jadi itu adalah titik lengah yang paling besar kemungkinan tertular itu dari situ. Yang kedua adalah foto ya, biasanya. Jadi foto, buka masker, meskipun hanya cuma 1 menit, 2 menit, atau mungkin nggak sampai 1 menit, buka masker bareng-bareng, itu juga adalah titik lengah. Karena kita tetap nggak tahu kapan virus itu masuk ya. Karena kita tuh caranya pencegahan cuma satu, kita menutup pintu masuk. Jadi pintu masuknya itu kan hidung, mulut itu harus ditutup. Kalau kita lengah sedikit, kita kan nggak bisa lihat musuh kita. Ya masuk aja dia gitu. Jadi kalau pas foto, ya relakanlah. Nggak kelihatan mukanya nggak apa-apa lah ya daripada sakit gitu loh. Menurut saya sih nggak masalah. Lagian kan sering pembelaannya, aduh sebentar aja nggak sampai 1 menit kok fotonya ya. Itulah titik lengahnya ya. Jadi titik lengah itu justru titik-titik yang benar-benar kira-kira nggak mungkin dari situ, tapi ternyata dari situ gitu loh. Ya mungkin itu yang harus diwaspadai ya. Nah, tuh titik lengahnya harus diwaspadai. Tapi kadang fotonya dulu yang pertama pakai masker, yang kedua lepas masker ya, sama aja ya, Dok. Ya sama aja, ya itu biasanya. Iya. Nah, kan kalau dalam acara-acara yang sebelumnya yang pernah saya kunjungin juga nih Dok, misalnya pada saat sesi foto-foto itu Mm-mm, eh, biasanya kan lepas masker tuh Dok ya. Nah, mm-mm. pertanyaannya sebenarnya dikatakan beresiko kita kontak dengan seseorang berapa lama sih misalnya, atau 15 menit nggak pakai masker atau gimana Dok? Uh, Intinya itu kontak erat itu adalah kita kontak dalam jarak kurang dari 2 meter dengan siapapun yang kira-kira dia memang suspek ya, suspek, probable atau confirm, mau pakai masker atau tidak, itu tetap kontak erat. Karena prinsipnya masker itu tidak menghilangkan risiko untuk tertular. Jadi masker itu hanya menurunkan risiko. Jadi meskipun pakai masker, kalau kita misalnya kontak lama dengan seseorang yang akhirnya terus mungkin ketahuan dia positif, kita tetap kontak erat ya. Jadi itu makanya harus hati-hati banget. Dan waktunya kontak erat itu adalah akumulasi 15 menit dalam 24 Hmm. jam. Jadi meskipun cuma bertemu 2 menit, 2 menit, 2 menit, tapi kalau diakumulasi itu dalam sehari ketemunya 15 menit, itu tetap kontak erat. Dan kontak fisik. Nah, misalnya foto bareng, biasanya terus tangannya kayak apa, ngerangkul temannya, kayak gitu, atau gimana gitu ya. Itu kan kontak fisik. Kontak fisik itu juga kontak erat. Gitu. Baik. Jadi akumulasi ya dok, walaupun 2 menit Mm-mm. tapi kalau ditotalin 15 menit ya itu termasuk kontak erat, dan walaupun dia memakai masker juga ya dok ya itu tetap kontak erat. Baik. Nah Ya. dok, kan untuk para pengantinnya nih akhir-akhir ini tuh saya lihat tuh nggak pakai masker ya kan. Mm-mm. Sebelumnya apakah mereka harus di swab sebelum dan sudah acara? Untuk keluarga ini ya maksudnya. Ya untuk keluarga mas. Ya sama sama ya jawaban saya kayak tadi. Kalau untuk pengantin memang boleh sih kalau mau di swab ya karena dia kalau kondisi positif jelas nggak boleh mengadakan acara ya. Cuman kalau keluarganya semua ya tergantung kemampuan aja lah. Kalau memang nggak bisa ya satu-satunya cara ya memang hanya
pertama sadar diri tadi, yang kedua ya protokol kesehatan nggak boleh lengah, itu aja. Ya memang akhirnya sayang ya, sudah di make up, tapi terus nggak kelihatan mukanya. Ya itu yang saya bilang tadi, jadi kita tergantung kita mau mengikuti ego atau seperti apa, karena ini memang kondisi kita ini kan kalau mau dibilang ideal ya jangan lakukan pesta sekarang gitu kan dok ya. Itu kalau mau ideal, tapi kan yang namanya juga kita tetap harus move on ya, meskipun ada pandemi kita tetap harus bisa melakukan kegiatan sehari-hari ya kita sesuaikan. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu akhirnya jadi musibah, nanti malah menyesal di belakang gitu loh. Ini kan istilahnya pesta ini kita seneng, oke kita puas gitu ya, tapi nanti akibatnya gimana? Nah, memang untuk orang-orang yang akan menikah di kondisi pandemi gitu, ini ujiannya kali ya. Jadi yang penting itu menikah mungkin ritual agamanya mungkin yang penting ya. Kalau udah pesta Nah, itu kita harus maksudnya kalau udah pesta itu tergantung ego kita masing-masing sih sebenarnya kayak gitu. betul, betul sekali dok. Yang penting tuh ritual agamanya ya dok, kembali ke situ. Nah, Mm-mm. dok, kalau perlu nggak sih dok di dalam acara pernikahan kan eh, ya semua orang bervariasi, ada yang nggak mematuhi protokol kesehatan. Apakah perlu dari yang menyelenggarakan pernikahan itu dia ada tim COVID sendiri yang bagian khusus menegur gitu, atau cukup dengan pelang tanda ini aja? Ya, itu saya rasa harus ada ya. Jadi kalau sudah mulai muncul kerumunan, misalnya kalau namanya ketemu saudara, ketemu teman, seperti reuni gitu kan udah nggak sadar kadang-kadang ya terus kerumunan gitu. Ya tetap harus ada yang mengingatkan ya menurut saya dari pihak yang menyelenggarakan itu harus tetap mengingatkan jangan lama-lama atau sudah jangan dekat-dekat. Nah itu tetap harus ada yang ngingetin karena kan itu tadi kita tuh bisa tertular tergantung seberapa dekat kita dengan orang yang sakit itu dan seberapa lama. Jadi semakin dekat dan semakin lama, itu resiko kita akan semakin meningkat, gitu. Baik. Terima kasih banyak dok. Nah sekarang tadi kan udah dibahas mengenai lebih meminimalisirkan kontak COVID-nya itu pada outdoor atau indoor. Terus Ya, alangkah lebih baiknya kalau 30 30 sampai 40 orang ya dok ya kalau sekarang ketentuannya. Nah sekarang teman-teman ada yang ingin ditanyakan nggak? Kita cek dulu ya dok. Maaf sebentar. ya. Pertanyaannya banyak ya, kita lihat dari atas dulu. Sebentar. Oh ini nih yang pakai hands glove. Nah, kalau prasmanan tapi diberi hands glove satu-satu gimana dok? Sama aja, ya. Jadi sarung tangan atau hand glove apapun, itu sama aja kita, ya intinya tuh kalau, ya bayangin aja ya kita pakai sarung tangan. Kebetulan kita sakit nih. Maksudnya kita kan pegang muka, pegang inilah, maksudnya droplet yang ada di muka kita mungkin ada di handskun atau ada di sarung tangan itu. Lalu kita pegang barang-barangnya prasmanan tadi. Orang yang berikutnya juga sama, pakai sarung tangan. Terus dia juga nggak mungkin karena dia anggap aman sarung tangan, dia pegang Hmm. sendoknya pakai sarung tangan misalnya. Ya nanti meskipun akhir setelah dia selesai dilepas, sendoknya tadi udah dipegang. Sama aja, justru sarung tangan tuh saya dari awal nggak setuju ya, karena sarung tangan itu malah justru bikin orang kadang lupa ya, lupa kalau dia tuh pakai sarung tangan. Lebih baik malah cuci tangan kalau saya sih gitu. Ya, jadi itu lebih aman kalau cuci tangan. Cuman ya itu tadi, kalau prasmanan itu kan biasanya banyak yang harus dipegang, banyak. Jadi kayaknya lebih sulit untuk mengendalikan orang itu pasti harus hand sanitizer dulu. Kecuali kalau tadi yang bersalaman, misalnya ada panitia yang sebelumnya dia ngasih hand sanitizer, itu lebih bisa dikontrol. Tapi kalau prasmanan kayaknya sulit ya. Karena kan banyak tuh biasanya, dan belum tentu semua orang ngambil di situ. Mungkin ada yang ngambil di sana, ada yang ngambil di sana kan gitu. Kalau pesta itu ya kan nggak satu tempat aja. Jadi menurut saya lebih sulit. Jadi lebih riskan lah kalau prasmanan gitu. Karena Mm-mm. dan juga pakai hands glove itu dia ngerasa aman ya dok. Padahal sebenarnya sama aja. Ya, sama aja dan Ininya dia sama nanti aja. pegang pegang badannya juga pakai handskun yang kotor itu kan. Ya akhirnya juga menurut saya sama aja lebih baik malah cuci tangan gitu. Itu lebih baik. Mm-mm. Nah dok, ini ada yang nanya lagi dari Susi Sajaya. Kalau sesi foto bersama, bagaimana cara supaya aman?
Ya ini ya, ini biasanya memang ya ini titik lengahnya di sini. Menurut saya sih agak sulit kalau kita bilang mau aman itu gimana, karena pertama dia dekat, jelas berdekatan ya. Yang kedua pasti kebanyakan buka masker. Jadi ya kalau mau dibilang paling aman ya nggak ada ya. Meskipun outdoor sekalipun, yaitu tadi kalau misalnya kebetulan dekat sekali kita bisa kena droplet orang itu gitu loh. Jadi ya kalau mau aman ya pakai masker. Itu yang paling paling aman ya, tetap bisa foto bersama tapi pakai masker gitu. Aman pakai masker. Nah, kebetulan Mm-mm. dok, maaf sedang azan, jadi sambil menunggu kalau ada yang mau tanya bisa Oke, di komen dulu sambil menunggu azan. ya, oke.
terima kasih buat teman-teman yang sudah menunggu. Nah, tadi saya baca-baca komennya nih, Dok. Pertanyaan selanjutnya, Mm-mm. Dok, kalau di daerah-daerah kesadaran masih kurang menyelenggarakan nikah besar-besaran tanpa ada protokol kesehatan, gimana sih cara menyadarinya? Mungkin untuk tetangga-tetangganya, bagaimana untuk Aduh. menyadari? Iya, kalau di daerah yang memang jangkauan edukasinya masih rendah, emang agak sulit ya, Dok ya. Agak sulit ya, itu memang nggak bisa dilakukan, maksudnya nggak bisa mengubah atau mengedukasi mereka nggak bisa dalam waktu singkat. Ya, jadi kalau kalau ada hal yang seperti itu, kita yang tahu, kita yang menghindari. Lebih baik kayak gitu. Ya, kalau itu memang kita orang nggak terlalu kenal misalnya, atau hanya diundang tetangga, kalau kira-kira memang resikonya tinggi, ya kita lebih baik menunda untuk menghadiri atau misalnya kalau misalnya mau menghadiri ya cepet-cepet aja lah ya kalau memang kelihatan ada kerumunan atau seperti itu tunggu sepi kayak gitu ya jadi lebih ke kitanya juga ya karena kalau di daerah memang nggak bisa sih kita secara instan mengubah atau mengedukasi secara cepat gitu nggak bisa memang masih banyak di daerah-daerah justru yang klaster-klaster itu juga banyak terjadi di daerah-daerah sih. Iya, betul sekali. Mm-mm. Uh, ada pertanyaan selanjutnya, Dok, dari Nila 5530. Malam, Dok. Mm. Sekarang kan banyak kekawinan itu undangan harus membawa bukti sudah swab antigen atau swab PCR. Apa itu lebih tidak beresiko? Nah, tadi sudah dibahas ya, Dok ya. Itu bukan sebuah tiket masuk ya, Dok ya. Benar-benar. Ya, dan itu kan nggak tahu misalnya dibilang 3 hari berlaku 3 hari. Nah, emang dikira 3 hari itu terus dia nggak pasti nggak kena kan nggak ya? Jadi itu kan pemeriksaan hanya berlaku saat diperiksa aja. Ya, mungkin itu malah justru nanti orang bikin lengah. Oh, saya negatif kok. Akhirnya dia ke kumpul-kumpulnya itu kan buka masker. Dia takutnya malah seperti itu secara psikis. Gitu. Iya, betul. Nih juga dok, ada dari King Kaisar MP. Nah, seharusnya IO wedding itu yang harus masukkan protokol kesehatan di dalam list paket weddingnya. IO-nya cuma kasih banner yang berjaga malah Satgas PKM atau relawan yang bukan dari IO-nya. Nah, jadi mungkin IO-nya sendiri ya dok menjadi panitia atau gugus COVID-nya di sana Mm-mm. ya dok ya. Gitu. Harusnya begitu ya, harusnya udah satu paket lah ya, karena itu kan ya untuk keamanan bersama. Ya harusnya sudah IO juga istilahnya mengubah ya, mengubah protokol mereka, jadi ya disesuaikan dengan kondisi pandemi, mestinya seperti itu. Nah, jadi IO-nya juga ada protokol. Mungkin ini masukan untuk IO-nya. Harus ada Mm-mm, protokolnya ya dok ya di pandemi seperti mm-mm, ini. benar. Baik dokter, sepertinya sudah dibahas juga pertanyaan-pertanyaannya dari Oke. live kita tadi ya dok ya. Nah, dokter vaksin nggak dok nih? Kan udah Saya kan divaksin. penyintas ya, kalau Penyintas kita ya dok penyintas ya? Nggak. Katanya sih nggak diprioritaskan dulu ya, tapi saya tanya sih tergantung kalau antibodi kita nanti memang turun, rendah, kita ya vaksin nanti pasti. Jadi bukannya tidak boleh ya dok, tapi Mm-mm. yang diprioritaskan yang belum terkena COVID Yang ya belum dok ya. kena. Mm-mm, bener. Iya baik, terima kasih banyak Dokter Ning atas Oke, waktunya sangat jelas sekali dan informatif sekali untuk kami para awam juga ya dok ya. Ya, oke dok. Semoga Dokter Ning selalu sehat selalu ya dan keluarga Dokter Ning Amin. juga Oke, dalam. Baik, terima oke. kasih banyak Terima Dokter Ning atas kasih. waktunya. Oke. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah join IG Live. Semoga IG Live ini bermanfaat untuk kalian semua. Dah. See you untuk episode selanjutnya ya. Ditonton.